Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina syafiina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Allah, marilah pada siang hari ini kita selalu memanjatkan segala puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, dengan karunia dan anugerahnya kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dari segi menuntut ilmu, beribadah dan sebagainya. Dan salam biasa kita hasilkan, kita persembahkan pada junjungan kita, pelayan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dapat pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada siang ini kita dapat melaksanakan taklim kembali yang temanya adalah mencari berkah di tempat kerja di kantor. Sedianya akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Somad Ismail MA. Dulu beliau sedang ada halangan tugas dakwah di Bandung. Beliau mewakilkan kepada Bapak Dr. Muhammad Khairi MA. Beliau merupakan Dr. Usuluddin dari Malaysia. Pada saat ini akan mengajarkan tentang mencari berkah di tempat kerja. Baik, sebelum kita mulai materi, kita buka kajian ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sampai jam materi yang satu kemudian kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibati wat thayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah mengenai keberkahan, mencari berkah di tempat kerja, kantor. Ibu-ibunya ada yang di belakang, ada yang bapak-bapaknya jangan iri ya, nggak bisa panggil sebab sudah kelihatan. Ibu-ibu di tempat kerja nyari apa, Bu? Malah ketawa ditanya. Bapak-bapak di tempat kerja nyari apa, Pak? Nyari berkah atau nyari gaji? Ini hebat ini, panitia ini kan judulnya hebat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah serta ibu yang rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah. Sudah pada makan ya? Belum. Mumpung belum makan. Kalau kita mau makan biasanya berdoanya bagaimana? Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Benar ya Allah, berkahilah apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami berupa makanan. Wa qina adzaban. Kita pernah nggak berdoa seperti ini? Selalu.
Tetapi pernah nggak kita mengambil filosofi daripada doa ini? Kalau yang kita makan siomay, kita doanya juga itu. Kalau yang kita makan dimsum, teppanyaki, spaghetti, dan saudara-saudaranya itu, doanya juga sama, ya kan? Kalau yang kita inginkan itu adalah keberkahan daripada makanan, kenapa kita suka milih-milih kalau makan kalau begitu? Betul nggak? Kan ketika makan kita doanya jelas, kita minta keberkahan dari makan. Kita nggak pernah minta kenyang kan? Ya Allah, kenyangkanlah atas apa yang telah aku makan atau yang akan kami makan. Pernah nggak kita doa begitu? Nggak pernah. Nah, oleh karena itu, yang kita inginkan dari kehidupan ini adalah keberkahannya, bukan banyaknya. Ketika kita makan itu yang kita inginkan, kita harap dari Allah itu adalah keberkahannya, bukan lezat dan banyaknya. Yang kita inginkan adalah keberkahannya, bukan mahalnya. Sampai di sini kira-kira setuju nggak? Dan jadi kalau begitu, itu yang pertama. Yang kedua, coba bayangkan, kita doanya doa makan, tetapi di akhir doa tadi Allah hubungkan dengan dijauhkannya dari api neraka. Waqina ada benar. Ini apa maksudnya Nabi mengajarkan doa kayak begini? Kan kalau dalam ilmu kesehatan, kalau kita makan itu yang kita omongin pasti yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna, dan 6 lezat. Iya kan? Tetapi rupanya Rasulullah SAW mengajarkan, kok bisa hubungannya apa antara makan dengan dijauhkannya dari api neraka? Waqina adzabannar. Dan disinilah kemudian semakin meyakinkan bahwa yang kita inginkan dari kehidupan ini adalah keberkahan. Nah, berkah itu apa? Para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, berkah itu adalah thubutul khairil ilahi fi syai'. Kebaikan Allah, ya, berkah itu adalah ketika kebaikannya Allah itu nempel, menyelimuti terhadap sesuatu. Sehingga kalau kita makan itu, isunya adalah bukan isu enak dan enggaknya, tetapi isunya adalah apakah kebaikan Allah itu ada di dalam makanan yang kita konsumsi atau tidak. Oleh karena itu, kita harus hati-hati ketika nyari rezeki. Sebab kalau kita dapatkannya dengan cara yang gak baik, atau yang kita makan itu gak baik, gak halal, maka mustahil kebaikan Allah itu akan ada di dalam makanan yang kita konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkah itu para ulama mengatakan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan di dalam segala sesuatu. Kita ingat ketika kita masih bujang, dulu gaji kita 3 juta. Ketika sudah mulai akhir bulan, itu uang 3 juta itu kira-kira ada atau habis, Pak? Masih ada ya? Habis itu kita nikah. Ya, habis itu kita nikah, betul kan? Gaji kita juga naiknya nggak banyak-banyak, yang jauh-jauh dari angka itu misalnya. Dan kebetulan istri kita juga belum kerja, atau nggak kita izinin kerja. Dulu uang 3 juta itu habis kita makan sendiri. Sementara sekarang walaupun berdua, hitung-hitungannya mestinya kan 6 juta itu. Tetapi juga uang 3 juta itu cukup-cukup juga. Kira-kira begitu, ya, kasarannya begitu. Nah, yang disebut dengan keberkahan itu adalah yang terletak di dalam narasi yang nomor 2. Hitung-hitungannya uang 3 juta itu cukup untuk satu orang. Tetapi rupa-rupanya ketika kita udah punya tanggung jawab, uang yang 3 juta itu juga cukup untuk 2 orang.
itu punya anak dan diteruskan. Oleh karena itu keberkahan makan itu terletak di dalam kira-kira makanan yang kita makan itu bisa dirasakan oleh orang banyak atau enggak. Jadi kalau kita makan sekali makan itu 100.000 sendirian, habis itu kita makan dengan kawan-kawan 3 orang atau 2 orang, bayarnya juga 100.000. Cuman yang pertama itu di restoran yang agak, yang satu yang agak juga. Ini yang berkah yang pertama dengan berdua. Nah sekarang kalau begitu kenapa kita itu nyari makan yang mahal-mahal? Padahal semestinya dengan harga 100.000 itu bisa memberi keberkahan dan nilai lebih. Tidak hanya sekedar 1 orang, tetapi lebih 2 atau 3 orang. Sebab sama aja, uang yang kita keluarkan 100.000 untuk kita makan di restoran Jepang 300.000 lah misalkan, dan yang kita makan ketika di warteg itu kira-kira nanti setelah 4 jam 5 jam sama-sama kenyang atau enggak, atau sama-sama lapar. Yang 300 kita makan di Jepang tadi kira-kira selepas 4 jam 5 jam lapar atau enggak, Pak? Yang kita makan di warteg lapar juga enggak? Nah, ini namanya apa? Keberkahan. Yang kita makan di warteg itu kalau kita kira-kira larinya akhirnya kemana? Ke toilet. Kira-kira uangnya itu bau. Yang kita makan 300, yang kita keluarin uang 300.000 untuk makan tadi, itu kira-kira keluarnya sama atau enggak? Nah, ini keberkahan. Oleh karena itu, yang kita inginkan adalah bagaimana supaya di tempat kerja ini kita mendapatkan keberkahan. Artinya apa? Artinya fokusnya jangan hanya banyaknya, tetapi fokus kita adalah nilai lebihnya yang kita dapatkan, yang abad kita punya. Itu doa Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sementara kita pada orang akhir zaman itu, kita jalan di mana-mana itu pasti isinya kedai makan, restoran makan. Bapak-bapak insya Allah pasti pernah punya pengalaman malam-malam di rumah tak ada makanan, kita keluar jalan, itu kita cari, susurin jalan itu, ujung-ujung kita nggak dapat makan, padahal di kanan kiri ada restoran. Itu apa itu maksudnya? Isyaratnya apa itu berarti? Apa yang kita cari dari makanan tadi? Kanan kiri ada makan, sampai udah 2 kilo jalan sama istri kita naik motor, nggak ada juga. Ujung-ujungnya makan itu yang di depan rumah. Pernah punya pengalaman begini? Nah ini yang ingin kita coba sampaikan untuk memahami keberkahan ini. Satu lagi doa ketika nikah. Ini yang muda-muda ini masih ada yang jomblo nggak? Sepertinya yang kalau masih jomblo itu pahalanya kurang. Benar nggak Pak? Kalau antum, kalau bapak itu capek, ya, terus dapat gaji, mau dipakai apa? Kayak orang tua, alhamdulillah diberikan ibu. Tetapi kalau enggak, itu juga habis sama kita sama kawan-kawan gitu ya, clubbing gitu ya. Tapi coba bayangin kalau sudah punya istri. Kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah itu ketika diberikan kepada keluarganya. Berkahnya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan yang masih jomblo di ruangan ini segera dapat jodoh. Kok yang belakang nggak amin ya? Ibu-ibu semua apa ya? Ketika nikah
Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang ma'thur. Gimana doanya Pak? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rasulullah juga minta kita yang kita inginkan. Bahkan ketika kita mendoakan orang, itu yang diinginkan adalah keberkahan. Enggak kayak orang Jawa ketika berdoa, mudah-mudahan langgeng banyak anak, banyak rezeki, gitu ya. Rasulullah simpel doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma, semoga Allah itu memberi keberkahan untukmu, wa baraka alaika, dan keberkahan atasmu. Baraka laka wa baraka alaika. Ini apa bedanya Ustaz? Kan sama-sama barokah juga, barakallah juga. Cuman yang pertama pakai laka, yang kedua alaika. Ini apa bedanya? Kenapa sampai Rasulullah itu mendobel-dobel begitu? Para ulama bahasa memberi penafsiran. Keberkahan yang kita inginkan dari pasangan yang pertama, barakallahu laka, doa yang pertama itu adalah keberkahan yang bersifat duniawi. Al-barakah fi syu'uni dunyawiyah, kata para ahli bahasa. Sehingga yang kita doakan dari pasangan yang baru nikah itu bukan cuma satu, bukan hanya sekedar banyak anak, banyak rezeki, langgeng, harmonis, bukan hanya itu. Tetapi apa? Yang kedua, wa barakallahu wa baraka alaika, alaika, atas kamu. Artinya keberkahan itu di dalam kemudahan, di dalam melaksanakan urusan-urusan akhirat. Lengkap sudah. Berkah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan engkau berdua, wahai pengantin, di dalam kebaikan. Itu yang kita doakan. Dari sini kita memahami bahwa sesungguhnya keberkahan rumah tangga itu tidak ditentukan, mohon maaf, tidak ditentukan oleh jabatan, tidak ditentukan oleh karir. Keberkahan rumah tangga tidak ditentukan oleh harta, tidak ditentukan oleh kecantikan dan ketampanan. Sekarang kan orang-orang yang ganteng, handsome, yang nikah dengan orang nikah dengan orang yang cantik, itu rupanya banyak yang cerai juga kan ya? Betul nggak Pak? Padahal ketika nyari itu susahnya minta ampun ininya, nyarinya itu. Ya, kalau belum cocok, kalau kira-kira bulu matanya itu kurang setengah inci begitu, nggak jadi itu kira-kira. Tapi rupanya ketika udah nikah ya, udah 5 bulan 6 bulan kok sudah. Nah, keberkahannya nggak ada. Oleh karena itu, ini bekal buat yang jomblo untuk mendapatkan keberkahan ketika nikah. Man tazawwaja imra'atan li jamaliha, kata Rasulullah. Sesiapa yang nikahin perempuan karena kecantikannya, begitu juga dengan yang perempuan. Siapa yang nikah dengan lelaki karena kegantengannya, adallallahu lahu, maka nanti Allah akan menghinakannya dengan kecantikan yang diinginkan. Tidak jadi. Padahal istrinya bilang apa, tetapi rupa-rupanya berantem, tetapi rupa-rupanya bercerai, tetapi rupa-rupanya divorce, talak, cerai. Begitu juga dengan yang lagi, kurang apa gagahnya, ya Allah, gajinya juga agak sedikit, ya, tetapi rupanya begitu. Maka kita diajarkan untuk mendapatkan keberkahan. Jadi kalau begitu, keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah nilai plus terhadap sesuatu, hal yang dikarenakan ada kebaikan Allah campur tangan di dalamnya.
Ya. Oleh karena itu dalam soal makan itu Nabi Muhammad ini di dalam sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun mencela makanan. Ini yang menceritakan pembantunya Anas, namanya Anas. Kata Anas dikatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'aba ta'aman qat. Rasulullah tidak pernah mencela, mencaci makanan sekalipun di dalam sepanjang umurnya. Sebab kenapa? Sebab Rasulullah tahu yang diinginkan daripada makannya itu bukan enaknya, bukan lezatnya, tetapi keberkahan. Ya. Rumah tangga itu kalau nggak berkah, itu isinya nggak syukur semuanya. Kalau kita punya istri, itu tanda-tanda kalau kehidupan rumah tangga kita nggak berkah, itu biasanya kita kurang syukur. Ada orang ketika istrinya itu kurus, pengen damai Pak. Ya Allah, neng katanya, uang itu bukan kurang, makan juga nggak sedikit, tapi kenapa kurusnya kayak begitu? Kan nggak enak dilihat sama orang, sepertinya nggak bisa membahagiakan istri. Ya kan? Ada nggak kira-kira di tengah masyarakat yang kayak begini? Kalau istrinya gemuk, juga nggak syukur. Makanya kalau makan jangan banyak-banyak, ngomel aja, kan? Diwarnain. Kira-kira diapain itu kalau begini? Dikurusin, dilangsing. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa, keberkahan Milan akhirnya berantakan. Kalau sudah berantakan, nanti semuanya berantakan. Anak-anak, keluarga besar, masyarakat, mungkin juga karir kita. Jadi ada kesyukuran di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan keberkahan di dalam tempat kerja? Yang pertama, berangkat kerjanya harus di awal, harus pagi-pagi. Ya, itu keinginannya manajemen, ya. Tetapi rupanya juga Islam menginginkan kita seperti itu. Kalau kita ingin berkah, maka harus berangkat pagi-pagi. Percaya nggak Pak? Ada seorang sahabat Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki, ini dia tergopoh-gopoh, ingin pergi ke kebun, ke ladang. Maka sahabatnya di samping Rasul itu mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah la kana ahsan. Ya Rasulullah, kalau seandainya lelaki yang barusan tergopoh-gopoh itu di dalam rangka di jalan Allah, di jalan perang di jalan Allah, sungguh sangat mulianya orang itu. Jadi ibaratnya sahabat Nabi yang lain itu sepertinya agak merendahkan. Pagi-pagi juga amat kok sudah seperti itu, berangkat kerjanya, rajinnya, ya. Gak usah sebegitu amat mencari dunia, kan kira-kira begitu kita dengarnya orang. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kana yas'a li auladihi sighar, lakana fisabilillah." Kalau seandainya lelaki yang tergopoh-gopoh tadi itu berangkat bekerja rajin di awal pagi karena dalam rangka untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil, sungguh dia di jalan Allah. Diteruskan sama Rasulullah, "Lau kana hadza yas'a li waladayhi syaykhaini kabiraini." Kalau tadi orang itu tergopoh-gopoh, terburu-buru berangkat kerjanya, pagi-pagi buta itu dalam rangka untuk mencari nafkah, membiayai orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah pikun, sungguh dia di jalan Allah. Jadi kalau ingin berkah kerja kita ini, maka tidak boleh malas.
Rasulullah pernah mendoakan kepada orang-orang yang memiliki karakteristik yang rajin begini, katanya apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkah, berkatilah, berkahilah kepada umatku di pagi-pagi butanya. Jadi kalau kita berangkatnya lambat, maka otomatis keberkahan itu kita nggak dapat. Sebab kita nggak masuk dalam kategori umatnya yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi ini kalau dari sudut pandang motivasi sudah sangat disampaikan, sering disampaikan. Kalau orang bangun di awal maka dia fresh, didahului dengan sarapan, maka nanti produktivitasnya tinggi. Tetapi kalau tidurnya lambat, nanti akhirnya bangunnya lambat. Bangun lambat nanti marah-marah. Kalau marah-marah nanti anak kena, gak sempat sarapan, di jalan ngawur naik motornya. Maka supaya berkah kita itu dapat di tempat kerja, yang kedua, jangan pernah mendolimi orang di tengah jalan. Ini yang Anda perhatikan. Saya baru 3 bulan Pak tinggal di Jakarta ini. Kamu merasakan bagaimana orang kita itu berperilaku di jalan raya. Mohon maaf. Rasulullah itu pernah mengatakan begini. Ini syarat yang kedua. Bagaimana supaya ketika di tempat kerja kita itu berkah, nggak boleh mendolimi orang. Innal imana bid'ata wa sab'ina syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit thariq. Cabang iman itu ada 70 lebih. Yang paling tinggi cabangnya itu adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah, tingkatan iman yang paling rendah itu adalah mengambil duri dari jalan. Supaya apa? Supaya orang itu gak kena duri. Pak, kalau kita naik motor seenak perut kita sendiri, ketika nyalip kita hajar orang, ketika lampu merah kita terobos sehingga orang mering mendadak, itu kira-kira jenengan bapak-bapak ibu-ibu ini ngambil duri dari jalan atau justru naruh duri segede motor di tengah jalan? Mohon maaf, ini sepertinya isu kita. Jadi kalau ada tersinggung, mohon maaf. Ya, itu satu. Nah, kalau begitu berarti tingkatan iman kita itu di mana? Kalau tingkatan yang paling rendah aja itu ngambil duri supaya orang itu jalannya mulus, nggak kena kakinya. Ayo, sekarang kita naruh duri segede motor di depan mobil orang. Zigzag. Itu kira-kira itu kita akan dapat berkah. Rasulullah pernah berdoa, pernah mengatakan begini, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang zalim. Sekarang kalau ada orang nyetir kemudian menderim mendadak gara-gara kita selimpang begitu, itu kira-kira kita zalim atau enggak? Nah, mohon maaf ya. Kok nggak mau jawab sih? Hah? Sebab sering begitu ya. Kata Rasulullah, kita kena hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Fa inna laisa bainallahi wa bainahu hijab. Doanya orang zalim itu nggak ada penghijabnya, nggak ada batasannya. Nah, sekarang kalau misalkan meskipun kita udah sampai kantor gara-gara kita ngebut seperti itu, kira-kira wajar atau enggak ketika di kantor kemudian kita dimarahin sama atasan kita? Lihat, begini rupanya. Kira-kira wajar atau enggak wajar? Kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga sesuai dengan SOP pekerjaan yang diberikan kepada kita, tetapi karir tidak naik-naik, tetapi jabatan tidak naik-naik. Itu sebagai orang Islam kira-kira wajar nggak kalau kita nanya begitu? Jangan-jangan karena orang yang setiap hari berdoain saya itu mungkin nggak tahu itu khairin tadi, tetapi tahu tadi siapa yang melempang saya di jalan, tetapi siapa yang tadi
ngambil space saya nyetir sehingga kita begitu. Kita punya model malu. Yang pertama harus bangun pagi, yang kedua apa? Gak boleh mundur ini. Jadi itu nggak cuma di jalan loh ya, itu contoh. Bisa jadi Anda akan mendapatkan karir tinggi dengan kedaliman, dengan mencari muka, dengan senggol kanan, dengan pijak atas, dengan pukul atas, mungkin akan dapat lempeng itu karir. Tetapi kalau semakin tinggi gajinya juga semakin banyak musibahnya, itu kira-kira berkah atau enggak? Anda punya gaji 5 juta, tetapi alhamdulillah anak-anak kita nurut, istri-istri kita juga nutup aurat nurut, ngajinya nggak ketinggalan. Tetapi Anda punya 10 juta, anak yang pertama sakit dibawa ke dokter, anak yang kedua berantem di sekolah, kita dipanggil sama gurunya. Oh begitu. Anak yang paling tua kena problem sosial dengan penyakit-penyakit sosial dan seterusnya. Kira-kira kalau begitu enakan yang mana? Enak-enakan yang dapat 5 juta tapi hidupnya tenang, atau dapat 10 juta dengan cara yang kayak begitu tetapi rumah tangga kita begitu. Nah, keberkahan seperti mana kita umumnya. Yang kedua apa Pak? Jangan pernah mendolimi orang di tempat kerja. Sebab kata ahli syair itu begini Pak, idza walaita umura qaumin sa'atan. Kalau kamu suatu ketika itu diangkat jadi bos, kita kan berkarir itu intinya kan pengen jadi anak buah, pengen jadi orang yang punya anak buah kan, jadi pemimpin. Tapi kita kalau dalam konteks company disebut bos lah ya. Fa'alam annaka ba'daha ma'zulun. Ini kata penyair nih. Ketahuilah kalau sekarang kamu jadi bos, suatu saat pasti kamu itu akan apa? Akan lengser, atau kalau enggak akan dilengserkan. Selepas itu enggak ada apa-apa lagi kecuali noktah isinya. Ketika kita memimpin noktahnya baik, nanti akan diceritakan oleh banyak orang mengenai kebaikan kita. Tetapi kalau yang tersisa adalah noktah mengenai negatif, enggak cuma kita, bisa-bisa anak keturunan kita juga bisa jadi susah nanti. Jangan terima anaknya Pak. Contohnya Pak. Pak tadi, Pak Guru. Cepat. Sebab dulu ketika saya kerja sama Pak Guru, kira-kira ngefek atau enggak ini? Sekarang dunia itu kan sudah sangat luar biasa mudahnya. Kalau saya pernah didolimi sama Pak Guru, kalau orang manusia biasa, human being itu pasti ada ingat itu. Sekarang tiba-tiba kok anak saya itu yang jadi, sementara anak Pak Guru baru lulus mau nyari pekerjaan, tiba-tiba lama di perusahaan anak saya. Kira-kira itu ingat cerita lama akan terulang lagi atau enggak? Jadi itu. Jadi kalau hidup berkah, itu kita jadi bos juga ujungnya enak, jadi anak buah juga ujungnya enak. Kita kaya ujungnya juga enak, jadi orang yang gak kaya-kaya banget kita juga enak. Nah, itu baru sampai jalan ini, belum sampai kantor. Belum sampai kantor ya Pak ya? Itu Pak Galuh kayaknya undang saya lagi. Yang ketiga, ini tadi juga ya, saya dari awal mengatakan ini adalah apa namanya, anak kita itu kalau di rumah suka bikin apa yang disusun itu Pak? Puzzle. Jadi ini adalah puzzle, ya. Bisa dipikirkan lagi, bisa dihayati lagi, kira-kira betul apa enggak? Kita nggak maksa. Yang pakai mobil itu biasanya bawa lewatin jalan, lewatin pertigaan, itu selalu ada apa? Pauga. Ada pauga. Itu selalunya kita ngasih atau enggak? Ngasihnya. Sekarang saya tanya, ketika ngasih itu akarnya apa sih? Sedekah. Betul. Kita nggak pernah ada akad dengan dia jasa, gara-gara dia jalan saya jadi mulus, jadi lalat mulus, nggak ada kan?
Oleh karena itu usulnya supaya ketika ngasih itu niatnya sedekah. Jangan hanya sekedar ngasih gitu doang. Kalau sekedar ngasih doang, nggak ada nilai keberkahan di hadapan Allah. Tetapi kalau ketika kita ngasih itu niatnya sedekah, itu ada. Dan kalau begitu, nanti kita akan dapat keberkahan. Kenapa? Sebab pagi-pagi ketika bangun tidur, itu malaikat korin kita itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini doanya. Allahumma ja'al munfiqan khalafa waj'al mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kompensasi yang lebih baik buat orang yang memberi sedekah, sementara buat orang yang pelit, kedekut dan nahan, mumsikan, pegang duitnya itu, talafan, kebrak hutang, bergerak bangkrut. Itu doanya malaikat kepada kita. Kepada siapa saja yang kalau pagi, itu doanya pagi, memberi sedekah. Jadi kalau kita membiasakan sedekah, itu berarti kita masuk dalam keberkahan itu. Kalau saya ini, amalan andalan saya yang saya usahain itu, setiap pagi ke masjid ketika sholat subuh, saya akan mengambil uang, saya masukkan ke dalam songkok. Ketika masuk masjid ada tabung itu, ada kotak itu, saya masukkan. Itu kebiasaan amalan yang barangkali menjadi bagian daripada amalan andalan saya. Itu sampai jalan. Sekarang kalau sudah sampai kantor, sudah jam berapa? Itu baru tahu. Pak, kalau kita kerja itu kontraknya dari jam berapa? 8 jam 5 ya? Setengah 4. Setengah 9 sampai jam setengah 6. Setengah 9 sampai setengah 6. Itu mohon maaf ya. Itu kira-kira kalau di kantor itu kita selama itu kita kerja terus atau enggak? Jadi kalau kita diam-diam kemudian buka BB, itu kira-kira maksudnya kemana itu? Enggak, ini kita dalam rangka untuk berhati-hati. Lebih banget Ustaz? Ya enggak begitu. Ya, tetapi ini pemikiran loh, ini puzzle loh ya. Bukan soal benar atau salah, tetapi ini puzzle. Belum nanti. Sekarang kalau kita hitung di dalam satu hari itu kita main itu kira-kira meskipun sedikit 5 menit itu sehari kira-kira berapa menit itu? Kalau orang kecil kan tahu berapa harganya 1 jam kan? Anda terlambat 5 menit itu dihitung kan? Sekarang kalau dalam sehari itu kita pakai sejam aja untuk WhatsApp-nya, untuk BB-nya, untuk Facebook-nya, untuk Line lah, untuk chat-nya, selama deh. Kalau kita masuk 20 hari berarti sudah 20 jam, ya kan? 20 jam itu berarti sudah berapa hari Pak? 2 hari. Nah itu 1 orang. Kalau karyawannya ada 100, itu kalau dihitung itu kira-kira perusahaan rugi atau enggak? Anda terlambat 3 menit tadi dihitung gajinya dikurangin kok. Ada sebagian begitu kan perusahaan company. Jerman itu minta sedekah kepada PNS-nya 2 jam dalam sehari. 30 tahun kita baru bisa melihat seperti itu. Jadi kalau antum itu dari jam setengah 9 sampai setengah 6, itu sampai setengah 8 baru boleh pulang. Yang 2 jam itu sedekah. Pemerintah Jerman meminta kepada PNS-nya itu sedekah untuk bangun negara. Itu selama 30 tahun baru bisa seperti itu. Nah sekarang kalau waktu kita itu habis untuk begituan, kira-kira berkah atau enggak ya? Mohon maaf ya. Kecuali kalau hapusnya juga begitu juga, atau dibolehin gitu ya. Tetapi akarnya harus jelas. Sebab kenapa? Sebab kata Rasulullah, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Orang yang jual beli itu boleh milih alternatif sebelum berpisah ibaratnya. Kalau zaman dahulu jual beli itu ada barang, ada uang. Sekarang itu kan ibaratnya kita punya skill, ya kan? Kita punya expert, kita punya keahlian, kemudian company itu membeli kita, ya kan? Kata Rasulullah SAW, fa in sadaqa
wa bayyana, kalau dua-dua belah pihaknya itu jujur, honest, dan juga clear, jelas, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW akan dikatakan burika lahu ma fi bai'ihima, maka dua orang itu akan diberi keberkatan. Jadi keberkatan itu akan diberikan kalau kita itu clear, sebagai pembeli maupun sebagai penjual, sebagai provider ataupun sebagai pelanggan, harus clear. Kalau kedua-duanya itu jujur dan juga clear, maka Allah akan memberikan keberkahan di dalam aktivitas keduanya. Tetapi wa in kadzaba wa katama, kata Rasulullah, tetapi kalau dusta, nipu dan menyembunyikan itu dalam arti yang amat luas, maka muhiqqat barakatu bainihima, maka keberkahan itu akan diambil dari keduanya. Makanya harus dijelaskan ini, yang begitu-begitu itu harus dijelasin. Tetapi sebagai kompensasi daripada itu, Allah memberikan balasan yang amat luar biasa. At-tajirus saduqul amin ma'al syuhada ma'al siddiqina wal nabiyina wal syuhada. Saya berusaha menyampaikan apa-apa selalu dari hadis yang gak debatable, pasti yang sahih yang saya sampaikan. Kalau ada penjual itu yang jujur dan terpercaya, maka di akhirat kami akan bersama para syuhada, para nabi dan orang-orang yang jujur. Jadi kalau kita di tempat kerja itu memberikan produktivitas yang tinggi, loyalitas yang tinggi sesuai dengan akad di awal hari kerja itu kita berikan, maka ingat keberkahan itu akan turun dalam kehidupan kita. Dan nanti di akhirat itu Allah akan bersamakan kita dengan para nabi, orang-orang jujur dan juga para syuhada yang tewas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tapi sebetulnya belum terakhir, cuma waktu yang tip supaya kehidupan tempat kerja kita itu adalah berkah, dikir. Sebagian kita itu ketika naik motor itu kadang-kadang ada yang merokok kan. Rokok itu habis bukan karena dihisap, tetapi karena coba bayangin ketika sedang nunggu lampu merah atau macet itu mulut kita nggak berhenti dengan zikir. Saya kasih contoh kenapa keberkahan itu akan dapat dari sini. Kata Rasulullah, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, ghufirat dhunubuhu walau kana mithlu zabadil bahr, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Sekarang kita mengucapin yang tadi itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu paling cuma 6 detik. Cuma berapa Pak? 6 detik. Kalau sekali kita kursor Facebook itu kira-kira berapa menit? Itu keberkahan. Itu apa? Itu keberkahan. Kita melakukan amal sedikit tetapi pahalanya luar biasa. Kita sama-sama punya umur 24 jam dalam satu hari, tetapi ada orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu luar biasa. Ada yang produktivitasnya tinggi, tetapi juga ada orang yang nggak bisa menyelesaikan pekerjaan meskipun dikasih waktu seminggu. Ini namanya keberkahan. Jadi dikir kita yang paling mudah itu dikir, nggak perlu energi, nggak perlu waktu yang khusus, di dalam waktu apapun itu bisa kita lakuin, apalagi di tempat kerja. Saya masih ada 7 poin lagi untuk bagaimana supaya di tempat kerja itu nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah. Kalau sekiranya benar, mari sama-sama kita upayakan untuk bisa kita lakukan. Tetapi kalau sekiranya salah, mudah-mudahan kita punya peluang yang luas untuk mengaji lagi, untuk meneliti lagi, dan untuk membaca lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada yang mau mengenai dari atau yang Ustaz? Baik, tadi kan dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mencela anak. Nah, kadang kita kan ya makan siang kita beli 2 buah produk. Nah, ketika berarti kan kita harus nilai. Oh,
sekarang ini restoran ini enak, restoran rumahan tidak enak. Kemarin yang dijanjikan kurang enak, apa ini gimana Ustaz? Apakah itu masukin tadi atau tidak? Kalau memang tugas kita adalah memberi penilaian, ya harus dilakuin. Misalnya perusahaan memberi tugas kepada kita untuk mencari catering, ada satu acara, gitu kan? Dan sekian banyak catering yang masuk untuk ikut apa istilahnya itu tender ya Pak. Nah, kita ditugaskan untuk tester, untuk jadi mengetes. Dalam konteks seperti itu ya harus kita lakuin. Tetapi yang disampaikan oleh Anas tadi adalah konteksnya adalah untuk kita konsumsi. Ya kalau tester itu meskipun nanti akhirnya habis 2 piring itu cerita lain ya. Tetapi tugas utamanya memang kita adalah memberi penilaian yang nanti akan kita rekomendasikan kepada company. Tetapi dalam keseharian yang untuk kita jadikan sebagai makan, nah itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya'akalah, kalau mau makanlah. Fa'ilam yasha' tarakah, tetapi kalau Rasulullah nggak mau ditinggal, nanti orang paham. Ya, ini juga bisa dilakuin. Coba kalau istri Anda yang sudah capek-capek pulang kerja juga kemudian masak nggak enak, kemudian kita maki-maki, kira-kira bagaimana itu? Nah, dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala pernah ngasih kabar. Ternyata karakteristik orang yang enggak Islam itu orientasinya makan. Saya kadang-kadang takut, ya, kadang-kadang takut kalau gara-gara orientasi kita makan yang kalau ada resep baru kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk memastikan bisa dicoba. Kalau ada restoran baru kita mengantri untuk bisa merasakannya, tetapi yang hal-hal kebaikan kita kurang begitu responsif. Kata Allah SWT, innal ladzina kafaru, orang-orang yang enggak Islam. Kita saat ini tuh dilarang untuk ngomongin kafir. Istilah terminologi kafir itu enggak direkomendasikan oleh ahli akademik. Padahal meskipun Allah bilangnya innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang enggak Islam. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orientasi makannya seperti orientasi makannya binatang ternak. Mohon maaf. Di penghujung ayat ini satu Allah bilang, "Wanaru mathwal lahum." Orang begini ini penghujungnya adalah nar, api neraka. Sebab kalau orang orientasinya sudah makan, maka kerja capek-capek nanti ujung-ujungnya juga habis untuk makan. Ketika beli tabloidnya juga tabloid. Kalau ada tabloid dibuka, istrinya ada mana? Kira-kira ada opening launch, soft launch opening untuk restoran. Kita kejar, macet capeknya tapi kita kejar. Tetapi kalau musola masjid samping rumah kita nggak seperti itu. Itu kata Allah ya, kata Allah. Dan Allah itu nggak pernah maksa. Makanya dari itu juga nggak boleh pernah maksa. Kalau Allah Subhanahu wa taala omongannya, firman-Nya itu enggak didengar sama orang, ya kita mestinya relax aja kalau kita ceramah didengar orang. Ya kan begitu. Tapi itu Allah bilangnya begitu. Nah, jadi kalau sekiranya ada banyak restoran, food di tempat kita itu ada banyak gitu ya. Kalau misalkan kita udah makan kok enggak enak, ya udah jangan ke situ lagi gitu. Jangan kemudian kita omongin, kita gosipin atau kita jangan ke situ enggak enak gitu. Ya begitu. Kalau yang inginnya kebaikan disampaikan kepada ownernya. Kemarin saya makan di sini, enak sih, tapi sepertinya ada yang kurang. Nah, kalau itu baru luar biasa. Yang diinginkan adalah kebaikan. Kira-kira begitu. Baik. Konteksnya dengan kesehatan ini kita kan sebagai pekerja ya, dalam arti di sini kita akan dengan perusahaan itu jam istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Nah kalau konteksnya kita lebih waktu dalam sekarang ini, kita kan kalau masyarakat kita udah nggak boleh, maksudnya lebih dari waktu yang kita akan dengan perusahaan.
Tapi kita kan konteksnya menurut ilmu. Itu gimana? Baik, ada kesepakatan yang tertulis, ada yang tidak. Nah, saya nggak tahu antum sampai jam 2 di sini itu atas pengetahuan bos atau tidak? Ya, semangat hari. Hah? Semangat hari. Kalau sepengetahuan berarti ya sudah, ya kan? Betul nggak kira-kira? Tetapi kalau sekiranya nggak sepengetahuan, pasti nggak diizinin sampai di sini. Jadi kita semua nggak akan berada di sini kan? Nah, jadi artinya ya ada keluasan-keluasan. Oleh karena itu, kalau sekiranya kita itu lambat, maka semestinya kita baliknya juga ada yang penting. Jadi kita kan begitu. Kita pengennya datangnya lambat, tetapi pulangnya penting. Dan ini dalam semua aspek kita banyak minta, tetapi kewajibannya kurang. Dan ini dilarang. Di dalam juz keberapa itu Allah pernah bilang begini, wailul lil mutaffifin. Ini konteksnya memang dalam konteks orang jual beli sih. Neraka wailah bagi orang-orang mutaffifin. Siapa mutaffifin itu? Orang wa idza kalu wailul mutaffifin alladzina idza kalu yahtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia itu nimbang jual ke orang, dia jualnya dipasang atau dikurangi. Tetapi kalau dia nimbang beli dari orang, maka tambahin. Nah, Syekh Utsaimin itu ketika menafsirkan ayat ini itu berlaku tidak hanya untuk jual beli yang sifatnya timbangan dajin itu doang, tetapi dalam semua aspek kehidupan yang ada hak dan kewajiban. Kalau karakteristik kita begitu, kita kenal. Kita suami, kalau kita banyak banget nuntut sama istri, tetapi kewajiban kita nggak kita beri, itu juga kena. Begitu juga dengan istri. Kalau istri itu mintanya yang luar biasa kepada kita sampai kita itu nggak bisa begitu ya. Sementara yang tanggung jawab istri itu nggak dilakukan, maka itu juga kena. Nah, jadi kalau kita kerucutkan dalam konteks ini, kalau sekiranya pihak RT itu atas pengetahuan dan memberikan, tapi sebaik-baik orang itu berbuat ihsan. Dalam aspek yang tertentu kita juga memberi memberi kontribusi yang lebih. Nah, begitu. Kontribusi yang lebih. Kalau sekali-kali waktu itu ATK habis ya pakai pocket kita sendiri misalnya kan. Tapi jangan sampai stafers itu anak kita perlu kita bawa pulang. Ya, klip itu anak mau bikin acara sekolah kita bawa yang gitu, itu hati-hati. Sebentar ya gitu. Simple banget, tapi itu bisa jadi masalah audit nanti. Ketika auditor datang dari kiamat nanti, kita bisa jadi kena hal yang seperti itu. Makanya dalam hal mencari rezeki itu Rasulullah betul-betul menjaga. Sebab setiap daging yang tumbuh daripada yang enggak halal itu ujungnya neraka. Kalau bukan anak kita ya kita, orang kita yang menyebabkan. Anak kita nggak tahu menau. Begitu. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Baik, terima kasih. Mungkin mungkin kita itu gitu solusinya. Mungkin kita mau melakukan itu dan pasti. Mungkin apa solusinya agar mendapatkan agar kita terbebas dari hukuman seperti itu. Orang Islam itu selalu diminta untuk berwaspada di dalam segala hal. Sebab dalam setiap sikap dan aktivitas kita itu pada ada efeknya. Nah, ini yang kita inginkan. Yang Islam perhatikan kepada kita itu untuk berhati-hati. Sebelum melakukan sesuatu dan mengambil tindakan sesuatu, kita harus berpikir, ini efeknya kemana? Apakah ini dibenarkan atau ini enggak? Nah, kalau syarat umumnya sih ya Pak, kalau syarat umumnya supaya keberkahan kita itu dapat, itu jelas di dalam surah Al-A'raf. Walau amana ahlul qura wattaqau. Kalau sekiranya seluruh penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Allah sebutnya begitu. La fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Maka nanti Allah akan membuka keberkatan dari bumi dan dari langit. Kita sekarang sudah susah mencari keberkatan.
Yang keluar dari bumi saat ini itu bukan hanya berkah, tetapi musibah. Yang turun daripada langit itu bukan berkah, tetapi musibah. Kenapa contohnya? Ya, sebabnya apa? Sebabnya penduduk bumi ini belum banyak yang beriman dan bertakwa. Nah, takwa itu apa? Kalau Imam Ali mengatakan takwa itu adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi biqayah. Takwa itu adalah menjadikan antara kita, membuat jarak antara kita dengan negara itu wiqayah. Dan itu namanya takwa. Jadi kalau begitu takwa itu sifat kehati-hatian, supaya jangan sampai diri kita itu dekat dengan api neraka. Sehingga harus ada wiqayah dan ada perisai. Wiqayah dengan takwa itu akar kata bahasa Arabnya sama. Ittaqoyat taqi, taqwa wa wiqayatan. Itu artinya apa? Artinya adalah perisai. Sehingga solusinya bagaimana? Harus selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas yang kita ambil. Sikap kita, pilihan kita itu juga ada efeknya. Bukan hanya kita doang yang kan. Nah, jadi itu barangkali terakhir sifat kehati-hatian, ya, sifat kehati-hatian. Dan kalau bisa di sela-sela itu ini baca Quran. Allah berfirman begini, Inna hadzal Qur'an anzalnahu mubarakan wa musaddiqan lima baina yadayhi litundhira ummal qura wa man haulaha. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang aku turunkan, yang telah aku berkahi. Nah, mubarakun, yang Allah telah beri berkat dalam Al-Quran itu. Jadi kalau kita ingin keberkatan, yang ngambil di tempatnya. Tempatnya tadi apa? Al-Quran yang telah Allah berkati. Ya. Al-Fatihah itu kalau kita baca paling cuma 1 menit. Padahal kata Allah kalau baca 1 huruf itu dapat 1 kebaikan dikali 10. Di dalam Al-Fatihah itu ada 340 huruf. Jadi kalau kali 10 udah berapa itu? Dalam 1 menit. Nah, keberkatan itu lagi-lagi ada nilai plus daripada productivity. Waktunya sedikit tetapi efeknya banyak. Imam Syafi'i itu umurnya nggak tua, nggak lama. Imam Nawawi umurnya cuma 40 tahun dan bahkan nggak nikah. Tetapi lihat keberkahan ilmunya. Nah, jadi bukan dalam banyaknya panjangnya umur, bukan dalam banyaknya gaji, bukan dalam aspek tingginya jabatan, karir, tetapi adalah produktiviti yang kita berikan. Aku lupa hadza wa astagfirullah, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan hamdan wa hamdan ya rabbana alhamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na na'udzu bika bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi a'malina wa fi zawjatina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fima a'taytana wa razaqtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min alladhina idza jahidu ta'lamu wa idza ta'lamu 'alimu وإذا علموا عملوا وإذا عملوا أخلصوا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفق مدراءنا، اللهم وفق رئيسنا، اللهم وفق وزراءنا، اللهم وفق علماءنا وقاداتنا ورؤساءنا وشركاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kita akan baca adalah istighfar dan